Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Garis Support. Oke, dalam video kali ini, akhirnya kita bisa mulai membahas juga LN Kage no Jitsurukusa volume 6. Ya, sudah hampir 1 tahun kurang ya, kita membahas volume 5 dari Kage no Jitsurukusa. Dan kini kita bisa bahas juga volume 6-nya teman-teman. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dalam volume sebelumnya, kita sudah mengetahui terjadi insiden yang cukup luar biasa dalam kerajaan Midgar sendiri dan dalam Shadow Garden, di mana saat itu terjadi penyerangan terhadap Akademi Midgar lagi oleh kultus Diabolos yang dipimpin oleh Petos dan Fenrir. Tapi untungnya, Babang Cid Kage no bisa tanpa sengaja menyelesaikan semua hal tadi. Namun nih, si Claire itu masih harus pingsan karena baru saja menerima salah satu lengan dari Aurora atau Iblis Diabolos yang dipasangkan sama Zeta. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa minggu setelah kejadian di volume 5 tadi usai. Saat itu, Hiyoro dan Jaga sedang mengeluh di hadapan Cid, karena memang mereka itu baru saja menyelesaikan ujian tertulis akhir semester dari Akademi Midgar. Namun nih mereka merasa kalau hampir tidak ada soal yang bisa mereka jawab. Setelah mendengarkan keluhan itu, Cid pun berkata, apakah mereka mau memperbaiki nilainya melalui pengerjaan PR, karena memang mereka bisa saja nggak naik kelas kalau gagal di ujian tulis. Tentu, Hiyoro dan Jaga tidak mau mengerjakan PR seperti itu. Mereka itu tidak yakin dengan ujian tertulis, tapi mungkin mereka bisa melakukan sesuatu di ujian praktek nanti. Nah, nampaknya nasib seperti itu nggak berpengaruh sama Cid. Walaupun memang ketidakhadiran Isakun yang biasa dia buat sebagai bahan contekan itu menyulitkan dirinya dalam mengerjakan ujian tertulis tadi, tapi dia sudah mendapatkan bocoran jawaban yang diberikan oleh Nina kepada dirinya. Maka dari itu, dia akan baik-baik saja. Setidaknya, dia nggak mungkin mendapatkan nilai merah dalam ujian tertulis ini. Nah, terlepas dari itu semua, di sini Hiyoro dan Jaga pun mengajak Cid untuk main poker lagi dengan mereka. Karena memang masih banyak waktu yang tersisa sebelum mereka melakukan ujian praktek. Dan lagi nampaknya, baik Hiyoro dan Jaga sudah kembali meminjam uang di Bank Mitsugoshi. Maka dari itulah, amunisi dana yang mereka miliki sekarang masih banyak. Ya, nampaknya Hiyoro dan Jaga nggak pernah belajar dari kesalahan mereka. Padahal dalam volume 5 dulu, Cid kan udah bilang, kalau bunga peminjaman di Bank Mitsugoshi itu sangatlah besar teman-teman, tapi tetap aja dua orang ini minjem di sana gitu. Dan gebleknya mereka itu nggak pernah jera, padahal sudah diporotin sama Cid berkali-kali saat main poker. Nah, pada saat yang sama juga nih terdengar pembicaraan dari Christina Hope. Saat itu dia sedang menenangkan dan mengajak pergi gadis yang bernama Kanade. Ternyata gadis yang bernama Kanade ini adalah gadis yang pernah diselamatkan Cid dalam mode Suzuki Hope di volume 5 yang lalu teman-teman. Kalau kalian masih ingat nih, dalam volume 5 ada karakter yang bernama Eliza, seorang siswi yang menggantikan peran Rose sebagai ketua OSIS dalam Akademi Midgar ini. Waktu itu dia akan memanfaatkan beberapa siswa sebagai budaknya untuk selamat dari kejadian kabut putih di volume 5. Dan untungnya semua budak Eliza itu diselamatkan oleh Suzuki, Alexia, Christina, Isaac, dan Nina. Nah, salah satu budak Eliza yang diselamatkan itulah Kanade teman-teman. Pada awalnya sih, Kanade itu mengalami patah tulang yang cukup parah akibat penyiksaan dari Eliza. Tapi sekarang nampaknya dia sudah sembuh. Namun nih, bukannya mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, si Eliza itu malah dinyatakan tidak bersalah atas kejadian yang itu teman-teman. Dan tentu hal itu membuat Kanade sedikit takut kalau si Eliza akan menyiksanya lagi. Maka dari itulah sekarang dia meminta perlindungan dari Christina Hope. Nah, mendengar kalau Eliza itu tidak bersalah membuat Cid berkata, kalau nampaknya kekuatan uang dari bangsawan itu sangatlah deras ya, sampai-sampai orang seperti Eliza dibebaskan. Terlepas dari itu semua, nampaknya Cid juga mengingat kembali kejadian kabut putih. Yang tersisa dalam kejadian itu adalah kakaknya yang masih belum bangun dari pingsannya. Tapi hal itu tidak membuat Cid sedih. Justru hal itulah yang membuatnya cukup senang nih, karena dia bisa sedikit terbebas dari kakaknya. Ya, kita udah tahu kan bagaimana si Claire terus mengekang Cid, bahkan kalau enggak ada kejadian di volume 5 yang lalu, Cid itu udah dipakein kalung anjing oleh Claire.
Jadi di sini, dia itu malah senang Claire masih belum bangun. Menurut Zeta sendiri sih, kakaknya itu akan bangun dengan sendirinya nanti. Maka dari itu juga dia tidak khawatir. Tapi jika dipikir lagi, kakaknya itu tidak akan mengikuti ujian pada tahun ini. Jadi apakah dia akan lulus ya? Sebenarnya Sid itu ingin Claire cepat-cepat lulus nih, agar terbebas juga dari cengkeramannya di akademi ini. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu, Sid sedang berbaring di atas kasurnya dengan beberapa gepok uang di tangan kanan dan kirinya. Ya, nampaknya dia sudah menang banyak dari Hiyoro dan Jaga melalui permainan poker. Dan seperti biasanya, setelah Sid menguras habis uang dari Hiyoro dan Jaga, dia pun langsung mengusir mereka keluar dari kamarnya. Itulah hubungan pertemanan di antara mereka bertiga. Tapi anehnya Hiyoro dan Jaga itu seakan tidak pernah dendam pada Sid sendiri. Nah, walaupun dia sudah menang sekarang dan mendapatkan banyak uang, tapi kemenangannya ini terasa hampa. Dia seakan tidak punya selera lagi untuk bermain kartu poker bersama Hiyoro dan Jaga. Apalagi sekarang dia sudah mengumpulkan uang sebanyak 2 juta zeni. Dan itu cukup banyak untuk membiayai hidupnya sekarang ini. Di sini, dia pun terus tidur-tiduran sambil menggumamkan hal itu. Nah, saat itu juga, dia melihat beberapa kartu remi yang ditinggalkan Hiyoro dan Jaga. Dari apa yang dia lihat, kartu remi itu nampaknya berasal dari Miss Goshi Group, teman-teman. Karena memang nih desainnya sangat dia kenal dan kemungkinan itu adalah desain yang dia berikan kepada Gamma. Selain itu, dia juga menemukan sebuah kartu berlapis emas dengan nama dirinya di dalamnya. Di situ tertulis kalau Sid termasuk dalam keanggotaan khusus bar milik Mitsukoshi Group. Nah, setelah melihat kartu keanggotaan itu sejenak, Sid pun teringat nih, kalau dulu dia pernah diberikan kartu ini oleh Gamma sebelumnya. Dan mumpung dia juga udah punya uang yang cukup banyak, Sid pun berniat untuk mengunjungi bar Mitsukoshi Group. Dia pun langsung mengganti pakaiannya dengan jas yang diberikan oleh Alpha nih. Karena memang jas yang dia gunakan sebagai John Smith dulu itu udah compang-camping akibat pertarungannya dengan Alpha dan yang lainnya. Oh iya, walaupun Sid sudah memiliki banyak sekali uang sekarang ini, dia itu masih berharap untuk mendapatkan diskon teman dari bar Mitsukoshi Group itu. Ditambah lagi dia juga berpikir nih, kalau dirinya tidak sanggup membayar semua minumannya, maka dia itu akan langsung kabur saja dari sana. Ya, memang bos Mitsukoshi Group yang satu ini agak aneh ya teman-teman. Padahal memang dia itu tidak perlu membayar minumannya, karena perusahaan itu juga atau bar itu juga adalah milik anak buahnya sendiri gitu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah bar bawah tanah yang berada di gang sempit kota Midgar. Nah, nggak disangka, bar milik Mitsukoshi Group itu sangatlah mewah teman-teman. Banyak sekali hiasan yang terbuat dari batu langka dan juga emas di dalamnya. Melihat hal itu, Sid merasa kalau para anggota Shadow Garden memiliki selera yang bagus dalam membuat sesuatu. Tapi, yang lebih dia pikirkan adalah berapa banyak biaya yang mereka habiskan untuk membangun bar ini ya. Terlepas dari itu semua, Sid pun langsung dihampiri oleh pelayan elf yang ada di sana nih. Dia pun menunjukkan kartu keanggotaannya dalam bar ini. Dan sang elf pun membantunya untuk menuju ruang VIP. Tapi nampaknya Sid tidak ingin berada di ruangan VIP. Jadi dia pun memilih untuk duduk di counter saja. Oh ya, jika diperhatikan baik-baik, Sid juga merasa kalau dia itu kenal dengan pelayan elf yang satu ini. Mata emas dan kulit gelapnya itu mengingatkan dengan elf yang selalu berada di sampingnya Gamma. Dan benar saja, sang pelayan elf itu berkata kalau memang mereka pernah bertemu di Mitsukoshi Group sebelumnya. Dan nama dari pelayan elf itu adalah Omega teman-teman. Ya, dia adalah Omega yang sering kita lihat. Nah, setelah mendekati counter bar itu, Sid juga melihat pelayan elf yang pernah dikenalinya lagi. Dia adalah pelayan elf dengan pakaian pria dan rambut pirang pendeknya. Ya, dia adalah Kai teman-teman. Di sini baik Omega dan Kai merasa sangat terhormat ketika Sid itu mengenali mereka berdua. Terlepas dari itu semua, sebenarnya Sid juga belum pernah ke bar nih. Dan dia juga tidak punya pengalaman untuk memesan minuman beralkohol gitulah. Jadi dia itu belum tahu apa saja minuman yang ada dalam bar ini. Namun sesuai dengan pengalaman hidupnya yang dulu sebagai Kage no Minoru, dia itu pernah tahu tentang minuman yang bernama vodka martini teman-teman. Jadi untuk mengatasi rasa malunya dan menutupi kenewbiannya dalam memesan minuman di bar, Sid pun langsung berkata kalau dia ingin vodka martini tapi dengan teknik shake
atau kocokan gitu. Nah, itu adalah referensi dari sebuah film James Bond teman-teman. Dimana dalam filmnya, si tokoh utama atau James Bond itu selalu memesan minuman vodka martini dengan teknik shake. Dan mungkin saja pengalaman yang dimaksudkan sama Sid tadi adalah pengalamannya dalam menonton film James Bond gitulah. Nah, kebetulan pada saat itu juga Kai yang menerima pesanan minuman dari Sid itu nampak terlihat agak gemetaran dan sedikit bingung nih. Karena memang pada dasarnya pembuatan minuman vodka martini yang di-shake itu malah akan mengacaukan rasa dari minuman itu. Tapi karena bos besar yang memerintahkannya, jadi si Kai itu nurut aja. Tapi sepanjang Kai membuat minuman untuk Sid, tangannya itu terus gemetar, seperti dia itu gugup teman-teman. Dan bahkan saat Sid tidak sengaja marah-marah sendiri, si Kai itu salah sangka dan mengira nih kalau kinerjanya tidak becus di hadapan Sid gitu. Jadi di sini Kai itu malah tambah gemetaran lagi. Nah, di tengah itu Alpha pun datang ke sana dan berkata nih kalau dia tidak menyangka Sid akan minum alkohol juga. Mendengarkan hal itu, Sid pun berbalik dan menyapa Alpha nih. Dia juga berkata kalau dia bisa minum alkohol seperti ini juga. Nah, terlepas dari itu semua, Alpha pun mengira kalau Sid datang ke sini karena ada hal yang ingin dia bicarakan mengenai Shadow Garden. Padahal kita tahu kan, kalau Sid datang ke sini karena dia itu baru dapat duit kaget aja dan gabut gitu. Tapi karena ekspresinya Alpha itu udah mulai serius, jadi Sid pun langsung mengimbanginya dengan berkata kalau dia ingin tahu tentang kemajuan misi yang itu. Ya, dia cuma asal ngomong misi yang itu aja. Nah, mendengarkan hal itu Alpha pun langsung menjelaskan tentang beberapa kejadian yang dia alami selama di Oriana teman-teman. Alpha juga menjelaskan kalau dia sudah membujuk Rose Oriana menjadi ratu baru dalam kerajaan dan memutuskan untuk bertarung bersama Shadow Garden juga sebagai ratu di sana. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya menanggapinya dengan tersenyum. Tapi di sini Alpha nampaknya sedikit cemburu dengan kedekatan Sid dan Rose nih. Dia merasa kalau Rose mulai dispesialkan oleh Sid. Nah, di sini Sid pun segera menjawabnya kalau Rose itu akan menjadi pion atau bidak yang penting bagi mereka. Maka dari itulah akan ada hal khusus jika berkaitan dengan Rose. Selain itu juga Alpha berkata nih, kalau dia sudah mengirimkan beberapa catatan tentang kerajaan Oriana kepada Sid. Nah, di sini Sid pun berkata lagi, kalau dia sudah membacanya selama 3 detik di sela-sela menjalankan misi. Tentu hal itu membuat Alpha jadi terkejut nih. Pasalnya proses otak dari Sid itu dalam mengelola informasi sangat cepat sekali ya. Nah, mereka itu belum sampai ke level seperti itu teman-teman, tapi Alpha berjanji kalau hampir semua anggota Shadow Garden akan berusaha mengejar level yang seperti itu juga. Padahal kalian tahu teman-teman nih, si Sid itu tidak membaca laporan dari Alpha sama sekali. Karena memang laporan itu ditulis dalam huruf kuno dalam isekai itu. Maka dari itulah setelah dia mendapatkan laporan dari Alpha, dia pun langsung membakarnya begitu aja. Ya, memang bos yang satu ini nggak tahu diri juga ya. Kemudian nih, mereka berdua juga membicarakan soal laporan dari Zeta. Alpha berkata kalau belakangan ini, Zeta bertingkah aneh, bahkan laporan yang dia tulis juga nampak tidak lengkap. Dan mungkin ini dikarenakan Sid selalu memanjakan Zeta, jadi dia itu seperti itu. Sebenarnya Sid juga kurang tahu soal apa yang sedang dialami oleh Zeta. Jadi di sini dia pun hanya berkata, kalau Zeta memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan sesuatu, maka biarkan saja dia melakukan hal itu. Di sini Alpha pun hanya bisa mengangguk nih. Memang terlepas dari berantakannya laporan milik Zeta dan kubunya itu, namun nih Zeta, Victoria, dan beberapa numbers bawahannya itu telah menghabisi fraksi Fenrir yang telah merajalela di Akademi Midgar beberapa minggu yang lalu. Memang, Shadow atau Sid lah yang menghabisi Fenrir sendiri, tapi fraksi-fraksinya itu dihabisin sama Zeta dan teman-temannya gitu. Jadi di sini dia pun sedikit memakluminya. Tapi tetap saja Alpha pun sedikit protes kalau saja Zeta itu tidak diberikan hukuman ataupun pendisiplinan apapun gitu. Karena memang nih saat Zeta mengurus kasus yang ada di Akademi Midgar, hal itu membuat Claire kakak dari Sid sendiri masih tidak sadarkan diri sampai sekarang. Sebenarnya Alpha juga penasaran apa yang dilakukan sama Zeta kepada Claire. Bahkan dalam laporannya, Zeta tidak menjelaskan mengenai hal yang terjadi kepada Claire. Mendengarkan hal itu, Sid pun berkata kalau itu tidak apa-apa, biarkan kakak perempuannya tidur sedikit lebih lama, dan biarkan semua urusan kakak perempuannya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Di sini Alpha pun hanya bisa tersenyum tipis mendengarnya.
Ya walaupun terkesan seperti sedang mengkhawatirkan kakak perempuannya nih, Sid itu merasa kalau memang Claire itu harus tidur sedikit lebih lama saja. Karena dia itu baru saja melewati ujian akhir pada semester ini. Jadi bisa dibilang dia juga akan gagal untuk naik kelas tahun ini teman-teman. Maka dari itulah Babang Sid membiarkan Claire untuk tidur sebentar saja melewati semester ini. Padahal mungkin aja nih dalam hatinya Sid itu merasa puas kalau kakaknya itu tidak bangun sampai sekarang. Karena dengan begini dia itu bisa bebas berkeliaran kemanapun. Nah selanjutnya topik obrolan mereka pun berpindah kepada Eliza, sang ketua OSIS pengganti Rose yang bermasalah di volume 5 lalu. Di sini Sid pun berkata kepada Alpha kalau nampaknya Eliza itu sudah dibebaskan dari hukumannya. Padahal kalau ditilik lebih lanjut lagi, Eliza itu telah memanfaatkan beberapa siswa Midgar untuk bertahan hidup akibat bencana yang lalu gitu. Itu saja sudah pantas membuatnya untuk masuk penjara. Tapi kenapa dia itu malah dibebaskan gitu aja? Mendengarkan hal itu, Alpha pun berkata kalau ayah dari Eliza sendiri adalah bangsawan yang cukup memiliki pengaruh dalam kerajaan ini. Maka pantas saja Eliza dapat dibebaskan dengan mudah. Ya, terlepas dari majunya kerajaan Midgar, masih banyak sistem kerajaan ini yang bobrok teman-teman. Termasuk juga pengaruh dari bangsawan yang korup dan selalu bermain kotor seperti ayah dari Eliza. Alpha juga menjelaskan kalau ayah dari Eliza, Marquis Brett, diakuaikan adalah simbol dari korupsi kerajaan Midgar sendiri. Si Marquis Brett ini tergabung dalam sebuah fraksi besar juga dalam Midgar. Nama fraksi itu adalah 13 Night Sword teman-teman. Seperti namanya, mereka adalah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 13 orang berkuasa di kerajaan Midgar. Mereka juga dikenal sebagai penguasa bayangan kerajaan Midgar dan memiliki hubungan dekat dengan kultus Diabolos atau organisasi kriminal yang lain. Atas perintah Marquis Brett ini, Eliza itu dibebaskan. Alpha juga terus berkata kalau orang ini mungkin terlibat langsung dalam penanganan kasus Eliza. Count Getemono, dia adalah orang termuda dari 13 Night Sword, orang kepercayaan dari Marquis Brett teman-teman, dan seorang jaksa penuntut juga. Tentunya kejahatan bangsawan juga pasti ditangani atas kewenangannya gitu. Dan Alpha yakin kalau kasus dari Eliza ini dibatalkan lagi karena kurangnya bukti kuat yang ditutup-tutupin sama Count Getemono ini teman-teman. Setelah itu Alpha juga memberikan 12 profil dari anggota 13 Night Sword lain kepada Sydney. Nah di sini Sid pun menanggapinya dengan berkata kalau dia itu iri dengan 13 Night Sword ini karena memang nih bagi Sid mereka itu adalah orang yang benar-benar jahat gitu. Mendengarkan hal itu, Alpha pun menjelaskan kalau dia akan menyerahkan tentang kasus ini kepada Sid karena memang dia sendiri akan sibuk merenovasi kerajaan Oriana bersama dengan Rose gitu. Mendengarkan hal itu, membuat Sid jadi tersenyum nih dan berkata kalau dia punya ide menarik. Jadi Alpha hanya tinggal menunggunya saja. Di sini Alpha pun tersenyum, lalu menghilang dari sana seperti kabut. Tentu Sid pun cukup terkejut melihatnya nih. Dia berkata kalau teknik itu sangatlah keren. Jadi setelah dia menyerahkan uang atas minumannya, Sid juga menghilang bak kabut di malam kegelapan gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Count Getemono. Dia adalah salah satu anggota 13 Night Sword yang diceritakan tadi teman-teman. Di malam itu dia sedang mengurus dokumen tentang kasus dari Eliza. Dengan sombongnya dia berkata kalau kasus seperti ini sudah biasa dia hadapi. Walaupun memang dia juga harus mengeluarkan banyak uang demi menyogok beberapa pejabat yang bisa mengacaukan kesaksian dari Alexia Midgar dan Christina Hope juga gitu. Karena nih, kalau mereka sampai bersaksi atas kejahatan dari Eliza, maka kemungkinan Eliza tidak akan bisa bebas dari kasus ini. Dan sekarang dia hanya perlu membungkam salah satu anak dari bangsawan kecil saja yang bernama Kanade. Namun nih, di tengah keasikannya bergumam seperti itu, dia pun dihampiri oleh badut yang berlumuran darah dan tiba-tiba saja masuk ke dalam kediamannya. Count Gete sama sekali tidak mengenali badut itu. Dan saat dia memanggil para prajuritnya untuk menghabisi badut ini, mereka tidak ada di sana karena para prajurit mansionnya itu sudah dihabisi oleh sang badut. Terakhir, Count Gete juga dihabisi oleh sang badut dengan sebuah kartu remi tertancap di dahinya teman-teman. Dalam kegelapan sang badut juga berkata nih, kalau satu musuh sudah beres. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk prolog Kage no Jitsurokusa volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah
mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.